Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan dari materi minggu kemarin, di mana minggu kemarin sebenarnya kita sudah sedikit menyinggung ini di fungsi logaritma, turunan fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Jadi tentang aturan rantai. Kita katakan kita punya dua fungsi ya, ada fungsi y sama dengan fu dan ada fungsi u sama dengan gx. Dan ternyata G ini dapat diturunkan pada X serta F dapat diturunkan pada U yang merupakan U adalah fungsi G itu sendiri. Maka kita akan mendapatkan satu fungsi baru namanya fungsi komposit yang didefinisikan sebagai F sebagai fungsi dari G sebagai fungsi dari X. Jadi kalau G itu adalah variabelnya X, maka F ini variabelnya adalah Gx tadi. Maka dapat diturunkan pada X dan fungsi komposit, turunan dari fungsi komposit F dan Gx ini adalah turunan dari fungsi F terhadap Gx. Jadi kalau kita lihat yang ini ya, ini berarti F aksen Gx, berarti fungsi F tadi itu diturunkan terhadap Gx, dan fungsi G tadi diturunkan terhadap X. Atau kalau saya bilangnya itu lebih ke turunan fungsi luar terhadap fungsi dalam dan turunan fungsi dalam terhadap variabelnya. Jadi aturan rantai telah menurunkan suatu fungsi luar terhadap fungsi dalam dan fungsi dalam terhadap variabelnya. Jadi kalau variabelnya X ya diturunkan terhadap X, kalau variabelnya T diturunkan terhadap T. Mungkin kalau secara teorema ini masih susah dipahami ya. Jadi kita akan coba dengan latihan langsung. Jadi di sini di slide nomor 2 ini ada latihan soal. Saya akan coba bahas yang nomor 1. Nanti silakan adik-adik coba nomor 2 sampai 7 dan kalau ada masalah bisa ditanyakan di forum diskusi ya. Jadi kita tuh punya fungsi y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Nah, di sini adik-adik harus jeli untuk menentukan yang mana sih fungsi luar dan yang mana fungsi dalam. Jadi lebih gampang kalau kita lihat fungsi dalamnya adalah yang ada di dalam kurung ini. Jadi 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi simpelnya fungsi dalam itu yang hanya terdiri dari variabel itu saja tanpa ada embel-embel yang lain. Jadi oke, kita lihat nomor 1 itu yang fungsi dalam adalah yang 2x kuadrat min 4x plus 1. Dan fungsi luarnya yang mana? Jadi kalau ini sudah kita sepakati ini adalah fungsi dalam, kita labeli dia sebagai fungsi u. Fungsi u, maka fungsi luarnya adalah u pangkat 60. And then apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita akan turunkan di sini ya. Jadi kita punya y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Jadi kalau kita ubah ke dalam fungsi dalam, di mana fungsi dalamnya itu adalah 2x kuadrat min 4x plus 1, maka fungsi luarnya adalah u pangkat 60. Jadi kalau kita turunkan di terhadap dx, maka aturannya adalah turunan dari fungsi luar terhadap fungsi dalam dan fungsi dalam terhadap variabel x. Jadi kita turunkan d u pangkat 60 terhadap u, lalu turunan u terhadap u ini apa ya? 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, ini sudah saya kasih tanda kurung, dikasih tanda kurung lagi ya. Terhadap x. Jadi, yang ini menjadi 60 u pangkat 59 turunan polinomial terhadap turunan dari ini. Jadi 4x min 4. Nah, ini yang u kita kembalikan ke bentuknya yang semula. Jadi ini kita punya 60 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikalikan dengan 4x min 4. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Di slide 3 ini agak membingungkan sebenarnya, padahal intinya sama aja. Saya akan bahas nomor 8, nanti sisanya kan nomor 9, 10 itu kan turunan dari bukan aturan rantai tapi dari fungsi trigonometri. Begitu juga dengan nomor 11 hanya menggunakan grafik. Nah, ini tapi grafiknya tidak ditampilkan, jadi yang dicoba adalah nomor 9, 10 aja. Nah, sekarang kita coba nomor 8. Jadi ada dua turunan dari dua fungsi serupa tapi tak sama. Jadi yang A itu adalah f x-nya pangkat 3, yang B itu adalah fx-nya yang dipangkatkan 3. Jadi ya kalau yang A variabelnya yang pangkat 3, yang B ini adalah fungsi dalamnya itu yang dipangkatkan 3. Jadi bagaimana sih kita nyatakan turunan-turunan dari fungsi-fungsi itu terhadap x? Nah, kita coba bahas.
di sini ya. Ini nomor 8. Jadi yang A, kita punya dx dari fungsi fx pangkat 3. Dx ini kan nggak lain kan adalah operator turunan. Jadi lebih enak kalau kita ganti ddx. Saya lebih suka seperti ini karena ini lebih enak ya dalam menurutkan. Nah, jadi harus jeli yang mana sih yang fungsi dalamnya itu. Yang fungsi dalamnya itu adalah yang x pangkat 3. Fungsi luarnya adalah yang fx pangkat 3. Not like this. Wait. Nah, fx pangkat 3. Nah, berarti apa yang dilakukan? Fungsi luar terhadap fungsi dalam. Nah, berarti kalau ini fx pangkat 3, kan kita sudah definisikan x pangkat 3 adalah u, maka ini fu. Jadi, yang pertama adalah turunan fungsi luar, yakni fu, terhadap u, dikalikan dengan turunan fungsi dalamnya adalah x pangkat 3 terhadap x. Nah, di mana? Ini kan kita kan tidak diberitahu ya bentuknya seperti apa sebenarnya fungsi luarnya. Maka yang dapat kita tuliskan adalah ini adalah f. Ini f kecil apa f besar tadi ya? Ini f besar ya. F kapital, ini f kapital. Maka f kapital aksen terhadap u dikalikan. Nah, ini bisa kita turunkan kan terhadap x. Jadi adalah 3x kuadrat. Nah, u tadi itu apa? U-nya itu adalah x pangkat 3. Jadi kita punya f aksen x pangkat 3 dikalikan 3x kuadrat. Ini yang A. Lalu yang B bagaimana? Nah, yang B itu ingat, B itu yang pangkat 3 adalah fungsi luarnya ya. Jadi dx fx ini dikurungkan lagi, dipangkatkan 3. Berarti fungsi dalamnya itu adalah fx. Fungsi luarnya adalah fx pangkat 3, u-nya pangkat 3. Maka kalau diturunkan d terhadap dx dari fungsi fx pangkat 3, maka kita dapatkan turunan fungsi luar terhadap fungsi dalam dikalikan turunan fungsi dalam terhadap variabelnya, yaitu x. Nah, fungsi luarnya itu yang mana? Yang u pangkat 3. Jadi kita punya du pangkat 3 terhadap du dan dfx terhadap habit ya, ini harusnya f kapital ya. Adik-adik jangan meniru ya, ini kesalahan kan di soal bukan f kecil, nanti ditanya. Nah, ini f-nya it should be capital. So ya, fx terhadap x. Dan kalau sudah kita turunkan, ini kita dapatkan 3u kuadrat dikalikan dengan turunan dari fungsi f terhadap x. Dan kita kan nggak tahu bentuknya ya, hanya dinyatakan fx. Maka ini adalah f aksen x. Kita kembalikan u-nya tadi lagi ke dalam bentuknya, yaitu fx. Jadi di sini 3fx pangkat 2 dikalikan f aksen x. Jadi seperti itu ya. Oke, silakan kalau ditanyakan. Tapi tadi poin pentingnya harus jadi pembelajaran bahwa jangan mengganti soal. Jadi saya melakukan kesalahan di sini, yaitu saya mengubah f besar, f kapital menjadi f kecil, padahal di soal itu f kapital. Jadi please keep the equation as it is. Jadi jangan diubah-ubah, even just mengubah ukuran atau mengubah jenis label ya, itu tidak disarankan. Oke. Kita lanjut ke turunan tingkat tinggi. Jadi apa sih turunan tingkat tinggi? Itu adalah turunan yang kita tuh menurunkan fungsi, tapi nggak cuma sekali. Jadi ada 2 kali, ada 3 kali, dan seterusnya sampai ke n. Nah, ini sudah ditunjukkan di tabel ini. Ada yang dalam notasi f aksen, ada dalam notasi y aksen, ada yang dengan notasi d, ada dengan notasi Leibniz. Kalau saya prefer yang Leibniz ya, lebih enak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat turunan kedua berarti aksennya ada 2, atau
ada pangkat 2 di dalam notasi D, atau ya ada notasi 2 di bagian Leibniz, baik itu di pembilang maupun di penyebut. Nah, kalau anak IPA nih berarti kan kita harus tahu penggunaannya ya. Jadi ya kita langsung saja ke bagian latihan soal. Sini ada 4 soal sebenarnya, tapi di slide 5 itu hanya ada 3 soal. Kita coba nomor 1. Seperti biasa, nanti silakan dicoba nomor 2 dan 3. Nanti nomor 4 kita bahas kemudian. Jadi nomor 1, kita punya Y sama dengan sin 2X ya. Dan dimintakan turunan ketiga dan keempat dan ke-12. Di sini saya akan hanya memperlihatkan turunan ketiga dan 4 dan how it should be done and how is the easiest way. Jadi kita coba cara termudahnya. Saya lebih suka menggunakan tabulasi ya adik-adik ya. Itu menghemat waktu dan it is kind of more efficient. Jadi kalau kita punya slide 5 ya, kita punya Y sama dengan sin 2X. Jadi sekali lagi sebenarnya ini juga mengaitkan dengan topik sebelumnya, yaitu aturan rantai. Jadi di sini ada fungsi dalam. Kalau jeli nih ya, kalau jeli melihat fungsi dalam, yang mana sih fungsi dalam? Yang fungsi dalam itu adalah yang ini, yang 2X nih. Inilah fungsi dalam. Jadi inilah U. Fungsi luarnya adalah sin U. Jadi ketika kita menurunkan Y sama dengan sin 2X, don't forget bahwa adik-adik harus menurunkan yang dalam dan yang luar terhadap variabel yang bersesuaian. Jadi sekarang kita langsung aja bikin tabelnya. Jadi ini tabel sederhana. You don't need header for this. Jadi kayak yang udah sih, ini DY per DX. Terus ini turunan kedua terhadap X. Jadi perhatikan sini ada angka 2 ya, yang itu menunjukkan bahwa dia turunan kedua. Jadi kita cuma coba dulu sampai turunan ketiga, nanti silakan dicoba lanjutkan untuk sampai turunan ke-12. Ini turunan ketiga terhadap X. Kemudian turunan keempat terhadap X. And so on sampai ke-12. Sekarang kita praktekkan dulu ya. Jadi dengan teori yang sudah kita pelajari bahwa untuk menurunkannya si dy dx ini, karena dia adalah fungsi berantai, jadi kita turunkan dulu yang luar terhadap variabel dalam. Jadi yang d sin u terhadap du, kemudian fungsi dalam terhadap variabelnya, jadi dx. Di turunan sin itu adalah kosin ya. Kemudian 2X ini tinggal 2. Jadi kita punya 2 cos U-nya kita kembalikan 2X. Jadi yang ini adalah 2 cos 2X. Jadi at Prever, kalau kita dapat soal seperti ini nanti pada saat UTS, sudah sediakan yang namanya kertas oretan yang untuk menghitung sisi sebelah kanan. Seperti itu. Nah, kalau sudah terbiasa menurunkan seperti ini, sepertinya sudah tidak akan membutuhkan banyak kertas oretan untuk menentukan turunan kedua dan sampai ke-12. Jadi langsung kelihatan ya. Kita tuliskan dulu bagian depannya 2. Kemudian turunan yang dari fungsi dalam itu adalah 2. Turunan dari cos adalah minus sin. Jadi kita dapatkan min 4 sin kuadrat X. Atau kalau kita tuliskan ini adalah 2 min 2 pangkat 2 sin 2X. Begitu ya. Dan kalau keturunan ke sin 2X sin 2X. Nah, kalau ke yang ketiga berarti kan tinggal min 4 dikalikan turunan ini adalah 2, jadi min 8. Turunan dari sin adalah cos 2X, atau sekali lagi dalam bentuk seperti ini adalah min 2 pangkat 3 cos 2X. Pola ini tuh akan berulang 2 sampai 3, berarti kalau sampai di turunan ke-12 tadi berarti 2-nya nanti akan berpangkat 12. Tinggal pola sin cos min cos itu diulang terus sampai ke 12. Berarti kalau seperti itu, tadi yang pertama udah sin cos min cos, berarti ini prediksinya adalah sin 2X. Positif, negatif, positif, negatif gitu. Jadi kayak polanya berulang seperti itu. Dan ini pasti 2 pangkat 4, dan dia adalah 16 sin 2X. Kalau nggak percaya kita cek. Min 8 dikalikan dengan turunan dari 2X adalah 2, jadi min 16. Turunan cos adalah min ketemu min plus, jadi 16 sin 2X. Jadi adik-adik bisa memprediksi di ke-12 berarti nanti apa gitu kan. Kelipatan 4 kan dia berarti 4 positif.
Berarti nanti turunan ke-12 perkiraannya adalah positif 2 pangkat 12 sin 2x. Yep, seperti itu. Something like that. Di prediksi, masih prediksi, berarti harus dibuktikan. Jadi nanti secara empiris adik-adik juga membuktikan prediksi itu is it true or not. Jadi yang dikumpulkan nanti satu TS tidak boleh prediksi. Jadi prediksi itu hanya untuk diri Anda sendiri, untuk memperkirakan, oh nanti saya akan dapatkan hasil segini, saya cek dulu dengan perhitungan. Oke, kalau betul berarti ya prediksi Anda tepat, tapi tetap yang dikoreksi adalah yang sesuai dengan bukti empiris yang sudah dikerjakan masing-masing. Nah, ini yang nomor 1. Kita coba aplikasinya, karena sebenarnya aturan rantai dan turunan tingkat tinggi ini itu banyak aplikasinya, terutama di fisika. Jadi misalnya kita punya latihan soal nomor 4 nih. Jadi dari atas gedung setinggi 160 kaki, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 64 kaki per second. Umumnya, kalau berkaitan dengan soal-soal seperti ini di fisika, adik-adik belajar tentang dengan SI, di mana belajar kalau percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, yang merupakan pendekatan, atau kalau di universitas kita pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau menggunakan satuan kaki per sekon, percepatan gravitasi itu adalah mendekati, tapi tidak tepat 32 kaki per sekon kuadrat. Seperti itu. Jadi kita tuliskan dulu soalnya ya. Atau seperti ini. Nah, soalnya sudah saya salin di sini. Wait. Nah, dari atas gedung setinggi 160 kaki, berarti ya, kita punya S0-nya itu adalah, atau kita pakai H0 aja kali ya. H0-nya adalah 160 kaki. Kok nggak pakai S? Biasanya kalau di fisika itu kan S itu kan untuk jarak. Sebenarnya nggak harus jarak di sumbu X, tapi any distance. But ya, karena kita centang ketinggian kita pakai height, jadi kita pakai H. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal, berarti V0-nya adalah 60 kaki per sekon. Perhatikan di sini saya positif ya, karena arahnya kecepatan awalnya ke atas. Jadi ke arah sumbu Y positif, maka dia ke atas, dia positif. Sedangkan percepatan gravitasinya itu arahnya selalu ke pusat bumi, yaitu berlawanan dengan arah gerak yang ke atas. Maka commonly pusat gravitasinya kan ada di pusat bumi, itu di bagian bawah. Jadi satuannya tandanya di sini adalah min 32. This is some exact. Jadi approximate. Kemudian 32 kaki per sekon kuadrat. Nah, pertanyaan yang pertama, kapan bola tersebut mencapai ketinggian maksimum? Berarti V-nya 0. Berarti kita harus, sebelum dapatkan V, kita harus dapatkan dulu persamaan posisinya. Nah, ingat ya adik-adik, kalau kita bicara tentang kinematika, hubungan dari posisi, hubungan dari kecepatan, hubungan dari percepatan, itu adalah turunan berkelanjutan ya. Jadi turunan tingkat tinggi. Jadi ada S, ada V, ada A. Semakin ke bawah dia diturunkan, semakin ke atas dia diintegralkan. Jadi kita harus dapatkan dulu persamaan S-nya, atau dalam case ini kita pakai H. Jadi H sama dengan H0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Ingat, ini adalah persamaan kinematika dasar yang sudah dipelajari di fisika dasar maupun di SMA. Jadi A ini karena kita menggunakan di sumbu Y, maka A ini adalah percepatan gravitasi. Kita substitusikan yang sudah diketahui di soal, yaitu H0-nya adalah 160 kaki, plus V0-nya adalah 64T, kemudian plus setengah dikalikan dengan G-nya adalah min 32T kuadrat. Jadi kita punya 160 plus 64T min 16T kuadrat. Ini adalah persamaan umum dari posisi. Sekarang kita akan mencari bola mencapai ketinggian maksimum. Ketika dia mencapai ketinggian maksimum, pasti V-nya adalah 0. Jadi ketika V-nya sama dengan 0, berarti turunan pertama dari H itu harus sama dengan 0. Jadi V sama dengan DH DT sama dengan 0. Jadi D DT 160 plus 64T min 16T kuadrat. Ini kan turunan polinomial biasa ya. Jadi ini konstanta 0. 64 min 32T kuadrat sama dengan
ini sama dengan 0. Nah, jadi saya pakai gini aja. Berarti sorry, ini udah nggak ada kuadrat mestinya ya, karena udah nggak 0 lagi. Oke, jadi kita punya 64 min 32T sama dengan 0. Jadi kita punya 32T sama dengan 64. Jadi kapan dia mencapai ketinggian maksimum? Ketika dia sudah menempuh lintasan selama 2 sekon, lintasan ke atas atau naik selama 2 sekon. Pertanyaan kedua, B, berapa ketinggian maksimumnya? Karena tadi kita sudah dapatkan waktunya, maka kita tinggal substitusikan ke persamaan posisi yang sudah kita dapatkan di poin A tadi. Jadi dia akan mencapai ketinggian maksimum setinggi H sama dengan 160 plus 64 dikalikan 2 sekon tadi dikurang 16 kali 2 kuadrat, jadi 160 plus 128 min 16 kali 4, berarti ini adalah 288 min 64, yaitu berapa ini? 224 meter, bukan meter, kaki ya. Ini yang B. Lanjut. Kapan bola tersebut tiba di tanah? Jadi tiba di tanah berarti ketika S-nya atau H-nya adalah 0. Jadi tetap menggunakan persamaan yang di A tadi, kita posisikan H-nya 0. Jadi 160 plus 64T min 16T kuadrat sama dengan 0. Dan kita selesaikan dengan menggunakan akar-akar kuadrat. Jadi T12 adalah minus B, B-nya adalah yang T-nya pangkat 1, min 4. Atau kita tuliskan dulu ya persamaannya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi minus B-nya min 64 plus minus akar 64 kuadrat min 4 kali A-nya adalah min 16. A itu adalah koefisien di depan variabel pangkat 2. C-nya adalah yang variabelnya pangkat 0 atau konstanta berdiri sendiri di belakang, 160 per 2 dikalikan dengan min 16. Nah, ini kita tinggal selesaikan secara matematis. Oke. Jadi 64 kuadrat nih berapa sih? 64 kuadrat adalah 4096. Suku yang belakang ini 4 dikali min 16 kali 160, berarti ini ada plus ya. Kan min ketemu min plus 1240 dibagi minus 32. Jadi kita punya min 64 plus minus akar dari 4096 plus 1240, jadi 119,73 dibagi min 32. Nah, ini kan ingat ada tanda plus minus di sini. Berarti ada satu hubungan di mana min 64 plus 119,73, ada yang min 64 min 119,73. Nah, yang T yang seperti apa yang kita cari? Ingat karena waktu itu adalah besaran skala dan dia selalu positif. Kita tidak bisa mundur ya. Jadi kita cari yang hasilnya positif yang mana? Nah, kita cek dulu kalau dijumlahkan min 64 plus 119,73 dibagi min 32, ini kita dapatkan min 1,74 sekon. Kalau kita kurangkan min 64 min ini, min 119,73 dibagi min 32, ini kita dapatkan 5,74 sekon. Yang mana yang make sense? Yang make sense adalah yang T2. Jadi ini juga adik-adik bayangkan ya, dia aja butuh naik sampai ke titik tertinggi adalah 2 sekon. Berarti sampai dia 2 sekon terus dia jatuh lagi sampai ke bumi, ke permukaan bumi itu kan pasti dia akan menghabiskan waktu yang lebih lama. Jadi yang T1 ini dia tidak make sense. Jadi yang jawabannya adalah yang T2, 5,74 sekon. Jadi yang ini ya. Seperti itu. Jadi harus ada bisa menggunakan logika di sini dalam mencari membuat kesimpulan dari hasil perhitungan. Yang D, kelajuannya ketika menyentuh tanah. Jadi kita sudah dapat persamaan V di bagian B. Yang mana persamaan V itu? Yang ini nih, yang 64 min 32T ya kan? Jadi kita akan ditanyakan berapa kelajuannya. Berarti kita tinggal substitusikan
waktu yang dibutuhkan tadi untuk sampai di permukaan bumi ke dalam persamaan V. Jadi V itu adalah 64 min 32 T. Jadi kita masukkan 64 min 32 T sampai di bumi, itulah yang ini ya, yang 5,74 sekon. Jadi kita punya 64 min 32 kali 5,74 adalah 183,73. Jadi kita dapatkan di sini adalah minus 119,73 kaki per sekon. Kok negatif? Tadi ingat waktu kita sepakati menentukan percepatan gravitasi, karena percepatan gravitasi itu arahnya selalu ke pusat bumi, ke pusat gravitasi yang kalau dibandingkan dengan arah semula adalah ke bawah, maka tanya negatif. Maka artinya V di sini kok negatif? Artinya V-nya itu arahnya adalah ke sumbu Y negatif atau juga ke arah pusat bumi. Seperti itu. Jadi tanda negatif itu artinya seperti itu. Kalau ditanyakan nilainya, maka nilainya saja itu adalah 119,73 kaki per sekon. Last one, yang terakhir, itu adalah percepatan pada T sama dengan 2. Jadi yang E Nah, sekarang yang terakhir nih tentang menentukan percepatan. Nah, percepatan itu kan adalah turunan dari yang tadi ya sudah kita gambarkan diagramnya ya. Jadi ada posisi, kemudian kecepatan adalah turunan pertama dari posisi, kemudian percepatan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Maka untuk menentukan percepatan A ini itu adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Nah, kita pakai yang turunan pertama aja karena kita sudah dapatkan di D atau di B tadi ya, atau di A kayaknya. Nah, di sini berarti turunkan dulu dt dari 64 min 32 T. Jadi kita dapatkan min 32 kaki per sekon kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, tidak ada yang namanya variabel. Jadi percepatannya itu tidak berubah, percepatannya konstan. Dan ada 32, tandanya negatif, yang artinya tandanya itu vektornya percepatan itu adalah ke arah pusat gravitasi, atau kalau dalam gerakan yang ke atas tadi, maka dia ke arah sumbunya negatif. Kemudian nilainya adalah 32, yang tidak lain tadi adalah yang sudah kita gunakan di atas, yaitu percepatan gravitasi ini ya. Jadi seperti itu. Ya, adik-adik silakan dipelajari, kemudian jika ada pertanyaan silakan tanyakan di forum diskusi. Selamat belajar, semoga UTS-nya minggu depan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.